Ibu mertua menamparku di depan selingkuhan suamiku. Dia lebih membela pelakor murahan itu dibanding menantunya sendiri. Ku pastikan mereka hidup gelandangan tanpa menikmati hartaku sepeser pun. Tak disangka karma datang lebih cepat dari yang kusangka. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Saraswati Pramudita. Dan pada usia 30 tahun, aku telah mencapai segalanya yang diimpikan wanita-wanita di lingkaran sosialku. Pernikahan mewah, karir cemerlang sebagai arsitek independen yang sukses, dan rumah bak istana yang berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Hasil kerja kerasku sendiri. Pernikahanku dengan Bara Wibawa sudah berjalan 7 tahun. Dan di mata semua orang, kami adalah pasangan sempurna. Aku si wanita karir yang elegan, dia si manajer ban yang gagah. Namun, seperti sebuah lukisan mahal yang retak di dalamnya, keindahan itu hanyalah ilusi. Rumah megah itu adalah kandang emasku. Bara, suamiku, adalah pria yang memiliki wajah rupawan dan pesona mematikan. Dia pandai bicara, pandai bersandiwara. Awalnya, Bara memang tulus mencintaiku, tapi segalanya berubah ketika kekayaan dan pengaruhku melampaui apa yang bisa ia berikan. Bara menjadi simbol status bagiku, dan ia tahu betul bagaimana memanfaatkan posisinya sebagai suami dari Saraswati. Sejak Bara kumasukkan ke dalam jajaran direksi perusahaanku, sebagai kedok agar ia punya kesibukan, sikapnya perlahan berubah. Ia mulai sering pulang larut, dan alasan, rapat mendadak, menjadi lagu pengantar tidurku. Di rumah itu, aku tak hanya tinggal berdua dengan Bara. Ada Ibu Ratna, ibu mertuaku. Ibu Ratna adalah sosok yang rumit. Di mata publik, ia adalah wanita tua yang anggun dan berwibawa, pemuka komunitas pengajian di lingkungan kami. Namun, di balik dinding rumah, ia adalah dalang yang memainkan peran favoritnya. Mertua yang merasa paling berhak atas kehidupan anak dan menantunya, terutama menyangkut harta. Sejak awal pernikahan, Ibu Ratna tak pernah benar-benar menyukaiku. Bukan karena aku kurang ajar, justru sebaliknya. Aku selalu menuruti permintaannya. Masalahnya adalah, aku terlalu mandiri, terlalu kaya, dan terlalu dominan dalam rumah tanggaku. Dalam pandangannya, menantu yang baik seharusnya tunduk dan kekayaan menantu harus menjadi milik anak lelakinya. Ia selalu menganggap kekayaanku, semua aset, rumah, bahkan perusahaan, adalah hak anaknya yang tertunda. Sar, kamu itu harusnya lebih sering di rumah. Urus suamimu. Jangan gila kerja terus. Adalah mantra harian yang selalu kudengar dari bibirnya. Padahal, uang untuk biaya hidup mewahnya, perhiasan emas, dan liburan ke luar negeri, semua berasal dari keringatku. Aku diam saja selama ini. Kupikir, membiarkan mereka menikmati sedikit kemewahan dan membiarkan Bara merasa berkuasa di perusahaanku adalah harga dari sebuah kedamaian. Aku hanya ingin fokus pada proyek-proyek besar yang kusukai. Namun, kedamaian itu hanyalah gelembung sabun yang siap meletus. Beberapa bulan terakhir, Bara semakin berani. Wangi parfum wanita lain tak lagi samar-samar, tapi menempel jelas di kemejanya. Panggilan teleponnya sering terjeda, dan ia selalu panik jika ponselnya kucoba sentuh. Aku tidak buta, dan tidak bodoh. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk menarik benang-benang kusut ini dan membeberkan semuanya. Aku sudah punya bukti, tapi aku ingin skenarionya sempurna. Aku ingin Bara dan ibunya benar-benar terperangkap, tanpa ada celah untuk mengelak atau bersembunyi. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana kandang emas yang mereka nikmati ternyata punya pintu jebakan yang selama ini kujaga kuncinya. Malam itu, saat aku sedang meneliti laporan keuangan perusahaan dan menemukan adanya transfer dana dalam jumlah besar ke rekening tak dikenal, aku tahu permainan sudah dimulai. Selamat datang, Bara. Kau baru saja mencuri dari istrimu sendiri. Dan sekarang, waktu bagiku untuk menagih bunganya. Bisikku pada diri sendiri sambil tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi menggambarkan cinta, tapi perhitungan yang dingin dan tajam. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sehangat porselen cangkir teh, namun sedingin tatapan mataku. Aku duduk dengan tenang,
menikmati croissant tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bara yang sedang sibuk memamerkan tanggung jawab sebagai suami. Sayang, nanti aku ada meeting penting di luar kota. Mungkin baru pulang lusa. Kamu baik-baik di rumah, ya? Ujar Bara dengan nada yang terlalu lembut, seperti gula yang menutupi racun. Aku hanya menyesap tehku. Oh ya? Kemana? Batam lagi? Bukannya proyek di sana sudah hampir rampung? Tanyaku datar, tanpa menaikkan intonasi. Bara tampak sedikit tersentak. Bukan, ini proyek baru. Potensi investasi besar. Perlu pengawasan langsung. Ia menghindari tatapanku dan fokus pada smartphone-nya. Baiklah, hati-hati di jalan. Jangan lupa bawa kemeja yang baru kubeli. Cocok untuk lobi klien besar. Sahutku, mengakhiri interogasi dengan senyum tipis yang tak mencapai mata. Aku tahu Bara tidak akan keluar kota. Aku tahu ia sedang merencanakan kencan panjang dengan wanita selingkuhannya. Aku telah memasang mata di mana-mana, bukan karena cemburu, melainkan karena bisnis. Selama Bara sibuk dengan sandiwaranya, Ibu Ratna masuk ke ruang makan dengan jubah sutra dan wajah penuh wibawa. Bara mau pergi? Syukurlah. Kamu itu harusnya sering-sering keluar. Nak, jangan cuma di kantor terus. Cari relasi yang bagus, kata Ibu Ratna, menepuk bahu Bara dengan bangga, seolah memberikan restu untuk petualangan anaknya. Lalu pandangannya beralih padaku. Saras, Ibu mau minta tolong transfer uang. Uang arisan Ibu yang bulan lalu belum kamu transfer ke rekeningku. Jumlahnya lumayan, 50 juta. Inilah Ibu Ratna. Semuanya harus atas namanya. Atas nama, kebutuhan penting. Uang 50 juta baginya hanya uang receh untuk arisan atau membeli perhiasan baru. Padahal, dia lupa bahwa 50 juta itu setara dengan gaji manajer di perusahaanku. Oh, tentu, Bu. Nanti setelah saya selesai dengan proyek proposal ini. Rekeningnya yang kemarin, kan? Jawabku sopan, sambil sengaja membiarkan laptopku terbuka, menampakkan draft dokumen properti. Iya, yang itu. Jangan lupa. Kamu kan sibuk sekali, Nak. Untung saja Bara ini suamimu, jadi semua hasil kerjamu ada yang mengelola. Ujar Ibu Ratna sambil menyindirku, seolah Bara yang memegang kendali penuh atas kekayaanku. Aku hanya tersenyum di dalam hati. Mereka berdua, ibu dan anak, sama-sama hidup dalam fata morgana bahwa mereka adalah penguasa di rumah ini. Setelah sarapan, aku mengunci diri di ruang kerjaku. Aku tidak sibuk bekerja. Aku sibuk menyusun skenario. Aku membuka brankas tersembunyi di balik lukisan. Di dalamnya, tersimpan dua benda penting. Akte kepemilikan semua aset atas nama perusahaanku dan nama pribadiku. Rumah, tanah, kendaraan mewah, semua 100% atas namaku. Bara hanya menumpang nama di beberapa surat kendaraan agar terlihat seimbang. Sebuah flash drive kecil berisi semua bukti perselingkuhan Bara. Dan yang lebih penting, bukti manipulasi keuangan yang telah kulacak. Bara, atas hasutan Ibu Ratna, aku yakin, telah menguras sedikit demi sedikit kas perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya, Alina. Aku telah merancang semua kontrak kerja Bara di perusahaan dengan sangat teliti sejak hari pertama. Kontrak itu memungkinkan aku untuk memecatnya tanpa pesangon dan bahkan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ia timbulkan. Seluruh harta yang dia klaim sebagai miliknya, termasuk voucher liburan dan kartu kredit, bersama, yang Bara banggakan. Semuanya terhubung langsung dengan rekening yang hanya bisa aku akses penuh. Aku menutup brankas, memasukkan flash drive ke dalam tas kerjaku. Bara memang tampan. Tapi dia bodoh dalam hal hukum dan finansial. Dan Ibu Ratna, dia rakus tapi buta terhadap detail. Mereka berdua sama-sama gagal menyadari bahwa aku, sang arsitek, tidak hanya membangun rumah ini, tetapi juga perangkap di dalamnya. Saat Bara berpamitan dengan ciuman basa-basi, dan Ibu Ratna memberiku tatapan meremehkan, aku sudah menetapkan tanggal mainnya. Selamat menikmati liburan terakhirmu. Bara, kau tidak sadar bahwa kau baru saja mengosongkan rumah ini agar aku bisa mempersiapkan pesta penyambutan yang tak akan pernah kau lupakan. Gumamku sambil menatap mobil Bara yang menjauh. Setelah Bara pergi dengan alasan perjalanan bisnis palsunya, dan Ibu Ratna kembali ke kamar VIP-nya untuk melanjutkan sesi telepon gosipnya,
Rumah itu menjadi panggung sunyi bagi Saraswati. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Waktu untuk memindahkan bidak terakhir dan mengunci semua pintu keluar. Saraswati menuju ke kantor pribadinya. Ruangan yang kedap suara, berlapis baja, dan penuh dengan teknologi pengawasan canggih. Ini adalah markas besarnya, tempat yang tidak pernah berani disentuh oleh Bara maupun Ibu Ratna. Ia duduk di kursi putar kulit, pandangannya tertuju pada 6 monitor yang menampilkan dashboard keuangan perusahaannya, sistem keamanan rumah, dan, yang paling penting, sebuah live feed dari sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Di layar itu, tampaklah sosok Alina. Alina adalah antitesis dari Saraswati. Jika Saraswati adalah keanggunan yang terstruktur, Alina adalah kecantikan yang liar dan instan. Usianya baru 24 tahun, seorang influencer Instagram yang sukses berkat gaya hidup glamor yang tiba-tiba. Ia memiliki rambut panjang bergelombang, mata besar yang ekspresif, dan selera busana yang sangat mencolok. Bara memberinya semua kemewahan, apartemen sewa mahal, mobil sport yang baru, dan tas-tas branded terbaru. Tentu saja, semua itu dibayar dengan uang hasil curian dari perusahaan Saraswati. Saraswati sudah mengamati Alina selama 6 bulan terakhir. Ia tahu setiap detail. Nama panggilan Alina di aplikasi kencan online sebelum bertemu Bara, latar belakang keluarganya yang biasa-biasa saja di pinggiran kota, bahkan kegemarannya pada kopi dengan sirup maple ekstra manis. Saraswati tidak membencinya. Ia hanya melihat Alina sebagai alat penghancur yang ideal, murah dan mudah dimanipulasi. Fase I, pengamanan aset dan hukum. Sebelum memicu konfrontasi, Saraswati harus memastikan bahwa mereka tidak akan bisa mengambil sepeser pun dari hartanya. Ia menghubungi Bapak Hermawan, pengacara pribadinya yang paling terpercaya, seorang maestro dalam hukum korporat dan perceraian. Pak Hermawan, skenario sudah siap. Malam ini, kata Saraswati tanpa basa-basi melalui sambungan telepon aman. Semua sudah terenkripsi, Bu Saras? Dana sudah dialihkan? Tanya suara berat Hermawan di ujung sana. Sudah. Semua rekening pribadi dan rekening utama perusahaan sudah saya alihkan ke trust fund yang baru dibuat, yang hanya bisa diakses oleh saya dan notaris Anda. Rekening bersama dengan Bara sudah saya kosongkan total pagi tadi. Saya hanya menyisakan dana tunai secukupnya di rumah agar dia tidak curiga sebelum konfrontasi. Bagus. Surat gugatan cerai sudah siap di meja saya, dengan klausul pengkhianatan dan manipulasi aset. Bukti transfer dana gelap dan penyalahgunaan jabatan Bara sudah saya lampirkan. Begitu Anda berikan aba-aba, surat itu akan langsung didaftarkan ke pengadilan, dan permintaan pembekuan aset atas nama Bara akan diajukan. Luar biasa, Pak. Saya juga sudah mengunci akses Bara dari server perusahaan. Dia hanya bisa masuk ke sistem lama yang sudah tidak terpakai. Dia akan berpikir dia masih bekerja, padahal dia sudah resmi menjadi pengangguran sejak pukul 10 pagi ini. Saraswati memastikan bahwa Bara bukan hanya akan kehilangan istri, tetapi juga identitas, pekerjaan, dan seluruh sumber keuangannya, semua dalam sekejap mata. Fase 2, peran Ibu Ratna, umpan jitu. Mengalahkan Bara mudah. Bagian tersulit adalah mengalahkan Ibu Ratna, mertua yang licik dan sangat dihormati di komunitasnya. Saraswati tahu, Ibu Ratna tidak akan peduli pada perselingkuhan, tapi dia akan panik jika menyangkut harta dan reputasi. Saraswati mengambil ponsel lamanya dan mengirimkan pesan anonim kepada Ibu Ratna, yang berisi foto buram Bara sedang makan malam dengan Alina. Alamat apartemen Alina di Kuningan. Keterangan provokatif. Anakmu menghamburkan uang menantumu untuk gadis murahan yang akan segera memeras semua hartanya. Saraswati tahu sifat Ibu Ratna, emosional, posesif, dan sangat takut kehilangan status sosial dan uang. Ibu Ratna tidak akan menghubungi Bara atau Saraswati. Dia akan langsung bergerak sendiri ke apartemen itu, didorong oleh rasa takut kehilangan hak atas kekayaan menantunya yang ia anggap warisan anaknya. Ibu Ratna akan melihat Alina sebagai ancaman nyata terhadap uang yang sudah diidam-idamkannya. Fase 3. Pemanggilan pelakor, jebakan terakhir. Langkah terakhir dan paling krusial adalah memastikan Alina hadir pada saat yang tepat. Saraswati menggunakan email anonim lain, menirukan gaya bahasa khas Bara, mengirimkan pesan kepada Alina.
Pesan itu berisi perintah untuk datang ke rumah mewah mereka sore itu juga. Beralasan ada kejutan besar dan Bara ingin mengenalkannya pada calon keluarga barunya. Pesan kepada Alina, ditulis dengan bahasa Bara. Sayang, hari ini aku punya kejutan terbesar untukmu. Malam ini aku akan putuskan semuanya. Datanglah ke rumahku pukul 5 sore. Aku ingin kau bertemu dengan orang yang selama ini menghalangiku mendapatkan kebahagiaan sejati. Kau akan jadi Nyonya Wibawa. Jangan sampai terlambat. Dandan yang paling cantik. Alina, yang haus akan pengakuan dan status, pasti akan datang. Dia akan membayangkan dirinya memasuki istana dan mengusir Ratu Lama. Saraswati menyandarkan punggung ke kursi. Waktu pertunjukan, pukul 17. Bara akan kembali dari perjalanan bisnis, palsunya sekitar pukul 16.30, berharap rumah sepi. Ibu Ratna akan tiba dari pengejaran paniknya di Kuningan sekitar pukul 17, marah dan siap menyerang Alina. Dan Alina akan tiba, penuh kemenangan palsu. 3 bidak penting, 3 pengkhianat, akan berkumpul di satu panggung yang sama, di bawah kendali penuh sutradara tunggal, Saraswati Pramudita. Dia melihat pantulan dirinya di layar monitor yang gelap. Mata yang dulu memancarkan kehangatan dan cinta, kini memancarkan api yang dingin dan terencana. Kalian pikir rumah ini milik kalian? Kalian salah. Ini adalah jaringanku. Dan sebentar lagi, kalian akan terjerat di dalamnya, tanpa ada yang bisa menolong. Gumamnya, sambil meraih gaun yang paling elegan dari lemari, bersiap untuk penampilan terakhirnya sebagai istri yang lugu. Waktu menunjukkan pukul 16.50. Saraswati sudah sepenuhnya siap. Ia mengenakan gaun sutra berwarna navy yang sederhana namun memancarkan aura mahal. Ia tidak memakai perhiasan yang mencolok, hanya jam tangan klasik dan cincin kawin yang sebentar lagi akan dilepaskan. Ia duduk di sofa beludru di ruang tamu utama, tepat di bawah lampu kristal bohemia yang berkilauan, seolah menunggu tamu penting, bukan sebuah kehancuran. Tepat pukul 16.55, Bara tiba. Ia tampak ceria, sedikit lelah dari perjalanan panjangnya, dan jelas-jelas tidak menyangka akan melihat Saraswati duduk menunggunya dengan penampilan yang begitu tenang. Sayang, kok kamu sudah di sini? Kupikir kamu masih sibuk dengan proyekmu, sapa Bara, berusaha menyembunyikan keterkejutannya dengan ciuman singkat di pipi. Wangi parfum asing yang sudah Saraswati kenal akrab tercium tajam. Aku merindukanmu, Bara. Proyek bisa menunggu, jawab Saraswati. Suaranya lembut, tanpa sedikit pun nada tuduhan. Ia bahkan berdiri dan memeluk suaminya. Pelukan itu bukan lagi cinta, melainkan penguncian mangsa. Bara merasa lega. Ia berpikir, Saraswati tidak tahu apa-apa. Aku mandi dulu, ya. Aku lelah sekali, katanya, bergegas naik ke lantai atas. Saraswati tersenyum kecil. Ia tahu Bara ingin menghilangkan jejak parfum Alina. Sialnya, Bara tidak sadar, Alina akan membawa parfum itu langsung ke rumah ini. Kedatangan sang pelakor. Bunyi bel pintu yang berdering nyaring memecah keheningan rumah pukul 17 tepat. Saraswati beranjak santai untuk membuka pintu. Di ambang pintu, berdirilah Alina. Ia mengenakan gaun mini berwarna merah menyala yang terlalu ketat, dengan heels tinggi yang mencolok. Rambutnya ditata bak selebritas, dan ia membawa tas Hermes palsu yang baru dibelikan Bara. Wajahnya memancarkan kemenangan dan arogansi. Selamat sore, Nyonya Wibawa. Aku dengar Bara punya kejutan untukku di sini, sapa Alina dengan nada meremehkan, seolah ia sudah menjadi pemenang yang sah. Saraswati mengamati Alina dari atas sampai bawah. Selamat sore, Alina. Tentu saja. Silakan masuk. Kejutanmu sedang menunggu. Alina melangkah masuk dengan langkah percaya diri, mengabaikan sopan santun. Begitu ia melihat kemegahan ruang tamu, matanya berbinar penuh iri hati dan ambisi. Wow, jadi ini rumahnya? Besar juga ya. Sebentar lagi jadi milikku, bisik Alina, yang ternyata cukup lantang untuk didengar Saraswati. Saraswati hanya menunjuk ke sofa. Duduklah. Kita tunggu suamiku turun. Dia sedang bersiap-siap untuk momen besarmu. Alina duduk, sibuk bersuah foto dengan latar belakang lampu kristal. Saraswati melihat jam tangannya.
Sempurna. 3 menit lagi. Kemarahan ibu mertua. Saat Bara menuruni tangga, kini sudah berganti baju dengan kemeja polo mahal. Ekspresinya langsung berubah dari lega menjadi kepanikan murni ketika melihat Alina duduk santai di ruang tamunya, bersama istrinya. "Alina, apa yang kau lakukan di sini?" desis Bara, mencoba memberi isyarat agar Alina pergi. Sebelum Alina sempat menjawab, pintu utama kembali dibuka dengan kasar. Ibu Ratna masuk. Wajahnya merah padam, nafasnya terengah-engah, dan matanya memancarkan amarah yang belum pernah Saraswati lihat. Ia baru saja menghabiskan 2 jam terjebak macet untuk mengejar Alina di apartemen Kuningan yang ternyata sudah kosong. Rasa lelah, malu, dan takut kehilangan uang telah bercampur menjadi satu. Ibu Ratna tidak melihat Bara atau Saraswati. Matanya langsung tertuju pada Alina, yang duduk dengan bangga di sofa. "Dasar perempuan murahan. Jadi ini yang kau incar?" "Hartaku. Hartanya anakku," teriak Ibu Ratna, menunjuk Alina dengan jari telunjuk yang gemetar. Alina terkejut. "Tante Ratna? Ada apa ini? Aku diundang ke sini oleh Bara, calon suamiku." Kata-kata calon suamiku menjadi pemicu bagi Ibu Ratna. Baginya, Alina adalah ancaman terhadap aliran dana mewah yang selama ini ia nikmati dari Saraswati. "Mati kau. Kau pikir kau bisa menguasai anakku dan mengambil hartaku?" Ibu Ratna bergegas mendekati Alina dan tanpa berpikir panjang, ia menjambak rambut Alina. Kericuhan pun pecah. Alina menjerit dan berusaha membela diri. Puncak konflik dan penamparan. Bara, yang panik melihat ibunya dan selingkuhannya berkelahi, bergegas mencoba melerai. "Ibu, hentikan. Ini memalukan. Aku yang salah, Bu," teriak Bara, menarik lengan ibunya. Dalam kekacauan itu, Alina mendorong Ibu Ratna dengan kuat. Ibu Ratna tersandung, dan semua pandangan beralih pada satu-satunya orang yang masih berdiri tenang, Saraswati. Di mata Ibu Ratna yang buta karena amarah dan ego, Saraswati adalah biang keladi di balik semua ini. Jika Saraswati mau tunduk dan berbagi hartanya sejak awal, semua ini tidak akan terjadi, pikirnya. Dengan mata penuh kebencian, Ibu Ratna berbalik ke arah Saraswati. "Ini semua salahmu, Saraswati. Kau terlalu sibuk. Kau tidak mengurus anakku. Kau yang membuat anakku mencari kebahagiaan di luar. Dan sekarang kau sengaja membawanya ke sini untuk mempermalukan kami." Ibu Ratna mengangkat tangannya. Wajahnya berubah mengerikan karena amarah. Duk! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Saraswati. Suaranya bergema di ruang tamu yang sunyi seketika itu. Saraswati merasakan panas dan rasa sakit, tapi ia tidak bergerak. Ia tidak membalas. Semua orang terdiam. Bara terpaku. Alina menghentikan jeritannya. Ibu Ratna, yang baru saja menampar menantunya di depan selingkuhan anaknya, kini menunjuk Alina dengan sikap membela diri yang membabi buta. Dia lebih baik dari kamu yang dingin dan gila kerja. Setidaknya dia membuat anakku bahagia. Kami lebih memilih pelakor murahan ini daripada menantu seperti kamu." Saraswati menyentuh pipinya yang panas. Air mata yang tertahan sejak lama akhirnya mengalir. Tapi bukan air mata kesedihan, melainkan kemarahan yang mendidih. Ia menatap lurus ke mata Bara, yang kini hanya bisa menunduk ketakutan. Kemudian, ia menatap Ibu Ratna, yang tampak puas dengan kekejamannya. Dan terakhir, ia menatap Alina, yang kini menyeringai penuh kemenangan. Saraswati menarik napas panjang. Panggung sudah siap. Semua pengkhianat telah menunjukkan diri mereka yang sesungguhnya. Waktunya ia mengambil peran sebagai hakim. "Baiklah," kata Saraswati, suaranya pelan, dingin, dan mematikan. Ia melepaskan cincin kawinnya dan melemparkannya ke lantai marmer. Cincin itu berputar-putar sebelum akhirnya berhenti tepat di kaki Bara. "Aku pastikan kalian bertiga hidup gelandangan tanpa menikmati hartaku sepeser pun. Selamat datang di neraka kalian," ujar Saraswati. Tirai baru saja terbuka, dan babak kehancuran mereka dimulai. Kata-kata Saraswati menggantung di udara ruang tamu bak racun mematikan. Bara, Ibu Ratna, dan Alina terdiam, menatap sosok yang baru saja mereka tampar dan hina. Saraswati tidak terlihat seperti istri yang terluka,
Ia tampak seperti ratu yang baru saja mengeluarkan titah pengusiran. Saraswati menyeka sisa air mata dan ludah di pipinya. Tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena gairah pembalasan. Kalian tidak mengerti, kan? Kalian pikir aku hanya mengancam? Kalian pikir aku tidak berdaya tanpa kalian? Saraswati melangkah ke meja kaca di tengah ruangan, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan. Reaksi sang pengkhianat. Bara adalah yang pertama bereaksi, dengan campuran amarah dan kepanikan. Omong kosong apa ini, Saras? Jangan dramatis. Pulang ke rumah, kita bicarakan baik-baik. Semua harta ini kita dapatkan bersama. Bersama? Kau bercanda. Saraswati tertawa, tawa yang dingin dan menusuk. Kau tidak mendapatkan apa-apa, Bara. Kau mencuri dan menumpang. Kau hanyalah manajer bank kecil yang kuangkat menjadi direktur untuk menjaga harga dirimu yang rapuh. Ia melemparkan amplop itu ke lantai. Isinya berhamburan. Itu adalah salinan. Surat pemberhentian tidak hormat Bara dari jabatannya di perusahaan dengan alasan penyelewengan dana. Laporan audit internal yang merinci transfer dana gelap ke rekening Alina. Surat gugatan cerai resmi yang sudah didaftarkan di pengadilan, berlaku efektif mulai hari itu. Baca itu, Bara. Kau bukan lagi suamiku, dan kau bukan lagi direktur. Kau hanyalah mantan napi keuangan yang sedang menunggu giliran untuk diseret ke meja hijau. Aku sudah memutus semua aksesmu ke rekening perusahaan dan semua rekening joint account kita. Bahkan gaji bulan ini pun sudah kupegang sebagai kompensasi awal kerugian. Jelas Saraswati dengan tenang. Wajah Bara memucat. Ia meraih ponselnya, sebuah iPhone terbaru yang dibelikan Saraswati, dan mencoba mengakses aplikasi mobile banking kantor. Akses ditolak. Ia mencoba akun email kantornya. Kata sandi salah. Tidak mungkin. Ini tipuan. Saras. Aku punya hak atas semua ini. Raung Bara, mencoba terlihat berkuasa meskipun ia tahu ucapan Saraswati adalah ancaman nyata. Kemarahan ibu mertua yang terluka, finansial. Sementara Bara panik dengan karirnya, Ibu Ratna panik dengan gaya hidupnya. Dia melihat ke arah salinan laporan gugatan. Saras, jangan konyol. Kamu tidak bisa menceraikan Bara. Dan bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan rumah ini? Ini rumah anakku. Aku tinggal di sini, teriak Ibu Ratna, menunjuk perabotan mahal dengan tangan gemetar. Saraswati menatap Ibu Ratna, matanya kini dipenuhi kepuasan yang dingin. Tentu saja, Bu. Anda tinggal di sini. Karena rumah ini milik saya, 100%. Ia menunjuk ke jendela ruang tamu, ke arah papan nama di gerbang depan. Anda lupa, Bu? Rumah ini saya beli sendiri, atas nama perusahaan arsitektur saya. Bahkan perabotan yang Anda duduki, lampu kristal yang Anda banggakan, hingga keramik kamar mandi Anda, semuanya atas nama PT Pramudita Arsitek. Bara tidak memiliki sehelai pun benang di rumah ini. Dia hanya menumpang di kamar tamu utama, sama seperti Anda menumpang di kamar suite sebelah. Ibu Ratna terdiam, terkejut. Selama 7 tahun, ia yakin aset yang dimiliki menantunya adalah aset keluarga yang otomatis akan jatuh ke tangan Bara. Ia lupa bahwa Saraswati adalah seorang arsitek yang terbiasa membangun fondasi yang kuat, dan juga tembok yang tak tertembus. Tidak, ini tidak adil. Aku ibunya. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk Bara. Aku punya hak untuk tinggal di sini, jerit Ibu Ratna. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya yang baru saja menampar Saraswati. Saraswati menyilangkan tangannya. Adil? Adil adalah ketika Anda menampar saya karena membela seorang pelakor murahan. Sekarang, ini adalah konsekuensinya. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Pak Yanto, saya minta tim pengamanan internal bergerak sekarang. Pengosongan aset segera. Prioritaskan kamar tamu utama dan kamar suite Ibu Ratna. Semua barang pribadi harus dikeluarkan dan diletakkan di teras depan. Hari ini juga. Kehilangan status sang pelakor. Alina menyaksikan semua ini dengan mata membelalak.
Ekspresi kemenangan yang tadi ia miliki kini berubah menjadi ketakutan dan kebencian. Ia akhirnya menyadari bahwa ia tidak hanya menghadapi seorang istri yang teraniaya, melainkan penguasa yang sesungguhnya. Alina mencoba mendekati Bara. Bara, kamu harus menjelaskan. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang ini rumahmu. Jangan bohong. Bara, yang kini terlihat menyedihkan dan lemah, hanya bisa menatap Alina dengan mata kosong. Aku tidak tahu kalau Saras sudah sejauh ini, bisik Bara, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya demi wanita yang sekarang menuntutnya. Saraswati melirik Alina dengan tatapan merendahkan. Dan kau, Alina, kau juga termasuk dalam paket pembersihan. Ia menunjukkan pesan di ponselnya, pesan dari pemilik apartemen Kuningan. Apartemenmu sudah lunas sewanya sampai bulan depan. Tapi, mobil sport yang Bara belikan untukmu, itu disewa atas nama perusahaan. Mobil itu sudah ditarik di basement tadi pagi, bersama semua kartu kredit yang kamu pakai. Kau hanya punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barangmu sebelum petugas keamanan membersihkan apartemen itu. Selamat kembali ke realitasmu yang sebenarnya. Alina menjerit, bukan karena sedih, melainkan karena ketidakpercayaan atas lenyapnya kekayaan instan. Ia mencoba menyerang Saraswati, tapi langkahnya terhenti oleh bunyi pintu yang terbuka. 3 pria berbadan besar dengan seragam pengamanan perusahaan masuk ke ruang tamu, dipimpin oleh kepala keamanan yang berwibawa, Pak Yanto. Nyonya Saraswati, perintah Anda akan dilaksanakan, lapor Pak Yanto dengan hormat. Saraswati mengangguk. Ia melangkah melewati mereka bertiga, menuju pintu. Sebelum keluar, ia berbalik untuk melihat pemandangan terakhir. Bara yang terduduk di lantai, Ibu Ratna yang histeris di samping koper yang dibawa keluar oleh petugas, dan Alina yang menangis karena kehilangan kemewahannya. Kalian boleh tinggal di teras malam ini. Besok, aku akan ganti semua kunci. Jangan coba-coba masuk, kata Saraswati. Suaranya terakhir kali menggema. Ia menutup pintu, meninggalkan mereka bertiga dalam kegelapan yang menyambut malam. Dinginnya malam segera merayap, membawa serta embun yang menusuk kulit. Pukul 20, ruang tamu mewah yang tadinya menjadi panggung drama kini hening. Di luar, di teras marmer, berserakan beberapa koper dan barang-barang pribadi milik Bara dan Ibu Ratna yang dilempar keluar dengan tergesa-gesa oleh tim keamanan. 3 orang yang tadi sore masih merasa menjadi pemilik dan calon pemilik, kini meringkuk dalam kebingungan dan keputusasaan. Bara duduk di tangga teras, memegangi kepalanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Ia bukan saja kehilangan istri dan pekerjaan, tapi juga ilusi kekuasaannya. Kartu-kartu kreditnya semua ditolak. Uang tunai yang ada di dompetnya hanya cukup untuk taksi. Ini tidak mungkin. Saras tidak mungkin setega ini. Ini pasti hanya sandiwara untuk membuat kita jera. Bara bergumam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan ibunya. Ibu Ratna tidak lagi berteriak. Ia hanya menangis terseduh-seduh, memeluk tas Hermes, pemberian Saraswati, yang kini terasa begitu berat dan ironis. Ia menggigil bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa malu dan kehilangan status. Anakku, hartaku. Bagaimana bisa Saras setega ini? Setelah semua yang ibu berikan padanya, ini balasannya, ratap Ibu Ratna. Ia benar-benar melupakan bahwa ia baru saja menampar menantunya sendiri. Fokusnya kini hanya pada dana pensiun mewah yang lenyap seketika. Perselisihan 3 pengkhianat. Di sisi lain teras, Alina sibuk menelepon. Suaranya parau karena amarah. Ia menelepon teman-temannya, berharap ada yang mau menjemput dan memberinya tumpangan untuk mengamankan sisa-sisa barang di apartemennya. Apa? Kau tidak mau menjemputku? Aku bilang aku terdampar. Aku bersama Bara, calon suamiku. Hei, jangan matikan teleponnya. Alina membanting ponselnya. Teman-teman sosialitanya yang hanya mengincar kemewahannya kini menjauh. Takut terlibat dalam drama hukum yang melibatkan nama besar Saraswati. Ia menatap Bara dengan tatapan penuh kebencian. Lihat apa yang sudah kau lakukan, Bara.
Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau akan menikahiku. Ternyata kau hanyalah benalu yang menumpang di rumah istrimu sendiri. Aku kehilangan mobil, apartemen, dan reputasiku gara-gara kebohonganmu. Bara, yang mentalnya sudah terpuruk, menyalak balik. Diam kau, dasar perempuan matre. Kalau bukan karena kau menghabiskan uang perusahaanku, ini tidak akan terjadi. Ibu, lihat, Bu, perempuan ini yang merusak semuanya. Ibu Ratna mengangkat wajahnya, kini matanya beralih dari menyalahkan Saraswati ke menyalahkan Alina. Benar, kau memang pelakor murahan. Kau yang memikat anakku dengan kemolekanmu. Kau pantas hidup di jalanan. Kini, 3 sekutu pengkhianat itu saling menyerang. Persatuan yang dibangun atas dasar kebohongan, ketamakan, dan pengkhianatan langsung runtuh begitu kekayaan yang mereka kejar menghilang. Langkah hukum pertama Saraswati. Sementara mereka kedinginan dan saling menghina di teras, Saraswati berada di dalam rumah, di ruang kerjanya yang hangat. Ia sedang melakukan panggilan konferensi dengan pengacaranya, Bapak Hermawan. Bagaimana, Pak Hermawan? Apakah semua sudah diproses? Tanya Saraswati. Suaranya kini terdengar seperti baja yang ditempa. Sudah, Bu Saras. Sertifikat tanah dan rumah sudah saya renotaris atas nama Trust Fund Non-Liquid. Tidak ada celah hukum bagi Bara untuk menggugat pembagian harta Gonogini. Semua aset dibeli sebelum pernikahan atau dibeli oleh perusahaan Anda, jelas pengacara itu. Lalu, bagaimana dengan gugatan penyalahgunaan dana perusahaan? Sudah diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Kami punya bukti kuat, Bu. Kami akan menuntut ganti rugi penuh atas dana yang digunakan Bara untuk Alina. Ini akan memastikan bahwa Bara bukan hanya tidak mendapat harta, tapi juga menanggung utang besar kepada Anda. Saraswati mengangguk puas. Ini bukan tentang uang, ini tentang prinsip dan pembalasan. Ia ingin Bara merasakan beban finansial yang tidak akan pernah bisa ia bayar seumur hidupnya. Satu hal lagi, Pak. Saya ingin Anda menyebarkan kabar ini secara halus di lingkaran sosial kami, terutama di kalangan komunitas Ibu Ratna. Biarkan mereka tahu bahwa Bara bukan hanya berselingkuh, tapi juga koruptor dan pengangguran. Saya ingin status sosial mereka runtuh total. Perintah Saraswati. Akan saya urus, Bu. Reputasi adalah mata uang mereka. Kita akan membuatnya menjadi nol. Malam yang panjang. Panggilan telepon selesai. Saraswati berjalan ke kamar tidur utama. Ia menatap kamar yang dulu ia bagi dengan Bara. Di meja samping tempat tidur, ia menemukan sisa kertas truk belanja mewah yang dibuang Bara. Ia tersenyum sinis. Bara dan ibunya mengira mereka telah memenangkan perang dengan menampar dan mengusirnya. Mereka tidak tahu bahwa dengan tamparan itu, mereka baru saja memberikan justifikasi moral yang Saraswati butuhkan untuk melancarkan pembalasan tanpa ampun. Ia berbaring di tempat tidurnya yang luas, sendirian, untuk pertama kalinya dalam keheningan yang sesungguhnya. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa bebas. Di luar, di teras, tangisan Ibu Ratna dan jeritan kemarahan Alina terus berlangsung, bersahutan dengan isak putus asa Bara. Suara-suara itu menjadi musik kemenangan bagi Saraswati. Besok pagi, ia tahu, adalah tantangan baru. Ia harus menghadapi media dan lingkaran sosial yang pasti akan heboh. Tapi untuk malam ini, ia akan menikmati pemandangan di terasnya. 3 orang yang membencinya, memulai kehidupan baru mereka sebagai gelandangan, persis seperti yang ia inginkan. Pagi menyambut dengan janji baru bagi Saraswati, dan malapetaka baru bagi 3 orang di teras. Saat matahari mulai meninggi, Bara, Ibu Ratna, dan Alina bangun dari tidur yang gelisah di teras. Mereka tampak menyedihkan. Pakaian mahal mereka kusut, wajah mereka kusam, dan aura kemewahan yang selalu menyertai mereka telah hilang, digantikan oleh aroma keputusasaan. Ibu Ratna yang paling terpuruk. Ia terbiasa dengan pelayan, kasur sutra, dan jadwal sosial yang padat. Kini, ia duduk di lantai marmer, menatap pilu ke dalam rumahnya yang terkunci rapat. Aku tidak percaya ini. Dia benar-benar mengunci kita di luar. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Arisan pengajian hari ini, aku harus hadir. Ratap Ibu Ratna,
teringat pada statusnya yang kini runtuh. Manuver mencari bantuan, kegagalan Bara. Bara, yang masih diliputi penyangkalan, memutuskan untuk bertindak. Ia yakin teman-teman bisnisnya, yang selama ini ia janjikan proyek dan investasi, pasti akan membantunya. Sudah, Bu. Kita jangan panik. Aku akan hubungi Tuan Chandra. Dia berutang budi padaku. Kita pinjam uang padanya dan cari penginapan dulu, kata Bara penuh harap, meski ia tahu Tuan Chandra hanya menghormatinya karena nama Saraswati. Ia berjalan ke gerbang. Tepat di luar pagar, sudah berdiri 2 bodyguard baru dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf, Tuan Bara. Kami diperintahkan Nyonya Saraswati. Anda tidak boleh masuk ke properti ini lagi. Dan Anda dilarang masuk ke perusahaan, ujar salah satu bodyguard itu dengan nada tegas. Bara mencoba menghubungi Tuan Chandra dari ponselnya yang lowat. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua, ia berhasil terhubung. Chandra, ini aku, Bara. Aku butuh bantuanmu. Aku sedang ada masalah besar dengan Saras. Aku butuh pinjaman cepat, 50 juta saja, untuk sementara, pinta Bara dengan suara terdesak. Ada keheningan panjang di ujung sana. Bara, dengarkan aku baik-baik. Aku baru saja mendapat kabar dari kantor hukum Saraswati. Aku tahu semua tentang penyelewengan dana di perusahaanmu dan gugatan cerai itu. Aku tidak mau terlibat. Aku harus menjaga reputasi perusahaanku. Aku sarankan kau selesaikan masalahmu sendiri. Dan jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Panggilan diputus. Wajah Bara semakin gelap. Ia mencoba menghubungi rekan kerja lamanya di bank. Hasilnya sama. Mereka semua sudah menerima kabar burung yang disebar oleh pengacara Saraswati bahwa Bara adalah seorang penipu yang sedang diburu utang. Status sosialnya sebagai direktur yang sukses telah hilang, digantikan oleh gelar mantan suami yang korup. Runtuhnya wibawa Ibu Ratna. Ibu Ratna menyaksikan kegagalan Bara, memutuskan bahwa ia harus menggunakan kartu sosialnya. Ia adalah pemuka komunitas, bendahara arisan paling elit, dan dikenal sebagai mertua yang taat. Ia menelepon teman arisannya, Bu Maya, dengan suara yang dibuat selembut mungkin, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Maya, sayang. Aku sedang ada musibah. Aku ada di depan rumah. Saras mengunci kami di luar. Bisakah kamu datang dan membantuku bicara dengannya? Aku butuh tumpangan dan mungkin menginap sebentar. Bu Maya merespons. Suaranya terdengar kaget, tapi perlahan berubah menjadi menjauh. Astaga, Ratna. Aku sudah dengar beritanya. Tentang Bara dan gadis murahan itu? Dan tentang semua uang itu? Ya Tuhan, aku tidak menyangka. Kami semua di grup sangat terkejut. Tapi Maya, aku tidak tahu apa-apa tentang gadis itu. Saras yang merencanakan semua ini. Aku hanya membela anakku. Ibu Ratna memohon. Membela anakmu? Ratna, suamimu, maksudnya anakmu, menyelewengkan uang perusahaan Saras. Dan kau menampar menantumu di depan selingkuhan itu? Kami semua sudah tahu. Ratna, pengacara Saras sangat rinci dalam mengedarkan kabar. Kami tidak bisa berasosiasi dengan skandal seperti ini. Aku harus menjaga reputasi suamiku. Maaf, Ratna. Aku tidak bisa membantumu. Dan soal uang arisanmu, aku sarankan kau segera mencarinya dari sumber lain. Klik. Telepon dimatikan. Ibu Ratna terhuyung. Ia bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehormatan dan lingkaran pertemanannya. Wibawa sosialnya, yang ia bangun selama puluhan tahun, runtuh dalam semalam. Konflik internal di teras. Melihat Bara dan Ibu Ratna gagal total, Alina melihat kesempatan untuk melarikan diri. Ia tidak mau ikut menanggung malu mereka. Aku pergi. Aku tidak mau berurusan dengan drama keluarga miskin ini, kata Alina, mengambil tasnya. Bara meraih lengannya. Mau kemana kau? Kau juga bagian dari masalah ini. Alina, kau sudah menghabiskan uangku. Sekarang kau harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Kau yang harus tanggung jawab. Kau bilang kau akan memberiku hidup mewah.
Ternyata kau sama saja dengan gelandangan di pinggir jalan. Jauhi aku. Alina menyentak tangannya. Tidak akan. Kau harus membantuku. Kau harus pura-pura menyesal di depan Saras agar dia memberiku uang, teriak Bara. Alina tertawa keras, tawa yang penuh penghinaan. Kau sungguh bodoh, Bara. Aku hanya mencintai dompetmu, dan dompetmu sudah mati. Selamat tinggal, Nyonya Wibawa palsu. Alina bergegas pergi, meninggalkan Bara dan Ibu Ratna dalam keadaan terisolasi dan terhina. Namun, tak disangka, baru beberapa langkah ia berjalan di jalan raya, ia dihadang oleh dua pria berseragam kantor hukum Saraswati. Nona Alina, kami datang untuk memberikan surat panggilan. Nyonya Saraswati menuntut ganti rugi penuh atas semua dana perusahaan yang Tuan Bara alihkan ke rekening Anda. Anda akan diwajibkan mengembalikan semua yang telah Anda terima, kata salah satu pria itu, menyerahkan amplop. Alina menjatuhkan amplop itu, wajahnya pucat pasi. Ia kini menyadari, ia tidak hanya kehilangan kemewahan, tapi juga terjerat utang yang akan menghantuinya. Dari jendela kamarnya di lantai 2, Saraswati memandang ke bawah, menyaksikan adegan perpisahan dramatis dan penolakan sosial yang menimpa mereka. Ia tidak merasa lega, namun ia merasa puas. Pembalasan sejati bukan hanya tentang mengambil harta, melainkan menghancurkan dasar-dasar harga diri dan status yang selama ini mereka agungkan. Dan hari itu, harga diri mereka telah menjadi debu di teras marmernya. Setelah kegagalan total mencari bantuan finansial dan sosial, serta kepergian Alina yang meninggalkan Bara dengan surat gugatan utang, Bara dan Ibu Ratna menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke sumber masalah, Saraswati. Mereka telah meninggalkan teras pada sore hari, menggunakan sisa uang tunai untuk membeli pakaian ganti yang murah dan makan di warung pinggir jalan. Mereka tidur di musala kecil yang jauh dari lingkungan elit mereka, sebuah pengalaman yang benar-benar menjatuhkan harga diri Ibu Ratna. Malam itu, mereka berdiskusi dan mengambil keputusan. Mereka harus memohon dan mengancam, apapun itu, untuk mendapatkan kembali akses ke kekayaan Saraswati. Skema manipulasi emosional. Pukul 9 keesokan harinya, Bara dan Ibu Ratna kembali ke depan gerbang rumah mewah itu. Kali ini, mereka datang dengan strategi. Ibu Ratna akan memainkan kartu ibu yang sakit dan nenek yang teraniaya, sementara Bara akan berperan sebagai suami yang menyesal. Mereka berdiri di luar gerbang besi yang tinggi, yang kini terasa seperti batas antara surga dan neraka. Saraswati, yang sudah memperkirakan manuver ini, menerima mereka di ruang kerjanya. Ia melihat mereka melalui kamera pengawas. Ia tidak mengizinkan mereka masuk. Ia hanya meminta Pak Yanto, kepala keamanan, untuk memanggilnya ke teras depan, berhadapan langsung dengan mereka, hanya terpisah oleh pagar besi. Saraswati muncul dengan pakaian kerja yang rapi, tampak segar dan berkuasa. Ia berdiri tegak, membiarkan matahari pagi menyinari wajahnya. Ada apa? Kalian seharusnya tidak berada di properti ini, sapa Saraswati, suaranya jauh dan tanpa emosi. Ibu Ratna segera memulai sandiwaranya. Ia mulai menangis dengan histeris, menjatuhkan diri di depan pagar. Saras, nak, lihatlah ibu. Ibu ini ibumu. Apa salah ibu sampai kau setega ini pada kami? Ibu sakit. Ibu perlu obat-obatan yang mahal. Kau tidak kasihan melihat ibumu menderita di jalanan? Kamu menantuku, kamu harusnya berbakti, ratap Ibu Ratna, suaranya serak karena akting yang berlebihan. Bara menambahkan dengan suara yang dibuat penuh penyesalan. Sayang, aku sungguh menyesal. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku khilaf. Aku janji akan berubah. Aku akan menceraikan Alina. Aku akan bekerja keras. Tolong, berikan aku satu kesempatan lagi. Kita bangun lagi keluarga ini. Aku mencintaimu, Saras. Aku butuh kamu. Mereka berdua menatapnya penuh harap. Ini adalah upaya terakhir mereka menggunakan senjata yang selalu berhasil, perasaan bersalah dan kewajiban moral. Tembok tak tergoyahkan Saraswati. Saraswati mendengarkan sandiwara itu dari awal sampai akhir. Ia tidak memotong, tidak menunjukkan emosi. Ketika mereka selesai, ia tersenyum tipis, senyum yang mematikan. Pertama, Bu Ratna, Anda bukan ibu saya.
Ibu saya adalah seorang wanita yang mendidik saya untuk tidak pernah merendahkan orang lain, apalagi menampar menantunya di depan umum. Saya rasa, tamparan Anda kemarin sudah meluruhkan semua kewajiban moral yang harus saya pikul sebagai menantu Anda, ujar Saraswati tajam. Kedua, tentang sakit. Oh, Anda sakit? Anda lupa? Saya yang membayar biaya check-up bulanan Anda. Saya punya rekam medis Anda. Anda sehat walafiat. Penyakit Anda hanya satu, ketamakan. Dan sayangnya, saya tidak punya obat untuk itu. Ibu Ratna terdiam, manipulasi emosinya gagal total. Saraswati tahu detail kesehatannya, karena dialah yang selalu membayar tagihan medisnya. Kemudian, Saraswati beralih menatap Bara. Bara, kamu mencintaiku? Kamu membutuhkan aku? Kamu tidak mencintai aku. Kamu hanya mencintai ATM berjalan yang aku miliki. Kamu tidak butuh aku. Kamu hanya butuh akses ke password rekeningku. Saraswati mengambil napas. Kamu bilang mau berubah? Kamu bilang mau bekerja keras? Lucu sekali. Kamu seharusnya membuktikan itu sebelum kamu mencuri uangku. Dan sekarang, tentang kesempatan kedua. Ia mengangkat amplop lain. Ini adalah bukti transfer yang lebih rinci dari dana perusahaan ke Alina, dan juga ke rekening pribadi Ibu Ratna. Inilah peluang kerjamu, Bara. Aku sudah menyusun berkas tuntutan perdata yang jauh lebih besar untuk menjeratmu dan ibumu. Aku menuntut ganti rugi sebesar 5 kali lipat dari dana yang kalian gelapkan. Kamu tidak hanya menjadi mantan suami yang bangkrut, kamu juga akan menjadi buronan utang seumur hidup. Ancaman balik dan penutupan akses. Melihat permohonan mereka ditolak mentah-mentah, Ibu Ratna beralih ke ancaman. Kau akan menyesal, Saraswati. Kami akan membongkar semua rahasia bisnismu. Kami akan sebarkan fitnah. Kami akan buat reputasimu hancur. Ancam Ibu Ratna, wajahnya kini berubah menjadi penuh dendam. Saraswati tertawa. Silakan, Bu. Reputasiku dibangun dari kerja keras dan inovasi. Reputasi kalian dibangun dari uangku dan kebohongan. Siapa yang akan dipercaya? Sebelum kalian berdua sempat membuka mulut di depan wartawan, pengacaraku sudah menyiapkan perintah pembungkaman, gag order, dan gugatan pencemaran nama baik dengan tuntutan ganti rugi yang akan membuat kalian berdua menghabiskan sisa hidup di penjara utang. Ia berjalan mendekat ke pagar besi, menatap mata Bara dengan dingin. Dengarkan aku baik-baik, Bara. Aku sudah membeli sebuah gubuk reyot atas namamu di pinggiran kota, di daerah yang sangat padat. Aku bayar lunas, sebagai sisa pesangonmu. Itu adalah alamat tempat tinggalmu yang sah. Kalian punya dua pilihan, pergi ke gubuk itu sekarang dan memulai kehidupan barumu sebagai orang miskin yang bebas, atau tetap di sini dan aku akan menghubungi polisi karena kalian adalah mantan karyawan dan mantan mertua yang mengganggu properti pribadiku. Saraswati mengeluarkan kunci rumah itu dari saku bajunya, menunjukkannya kepada mereka, lalu melemparkannya ke gerbang. Kunci itu berdentang keras di pagar. Kalian sudah tidak punya kunci untuk masuk ke hidupku. Sekarang pergi, sebelum aku tunjukkan bagaimana kejamnya hukum bagi para pencuri. Putusnya. Bara menatap kunci itu, air mata penyesalan yang terlambat membasahi pipinya. Ia tahu, Saraswati tidak main-main. Harapan terakhir mereka telah dipatahkan oleh perhitungan dingin dan persiapan matang Saraswati. Mereka pergi, memunguti sisa harga diri dan koper mereka, menuju kehidupan baru yang Saraswati siapkan untuk mereka, kemiskinan dan kehinaan. Gubuk reyot yang dimaksud Saraswati terletak di daerah pinggiran kota yang padat, jauh dari kemewahan dan kebersihan yang selama ini dikenal Bara dan Ibu Ratna. Saraswati membelinya atas nama Bara Wibawa, memastikan bahwa Bara memiliki aset, agar tidak bisa mengklaim bahwa ia tidak punya tempat tinggal, sekaligus memberinya alamat sah untuk pengiriman surat panggilan pengadilan dan tuntutan utang. Saat mereka tiba, dengan menumpang bus kota, sebuah pengalaman yang menghina bagi Ibu Ratna, mereka disambut oleh pemandangan yang memilukan. Rumah itu adalah bangunan semi permanen, sempit, dengan dinding yang kusam, atap seng yang berkarat, dan kamar mandi jongkok di luar. Bau selokan dan sampah menyeruak. Ibu Ratna ambruk di depan pintu. Tidak, ini bukan kehidupan.
Aku tidak bisa hidup di tempat kotor dan menjijikan ini. Aku tidak mau. Saraswati membunuhku. Bara jauh lebih tertekan. Ia mencoba membuka pintu kayu yang hampir copot itu. Begitu masuk, ia disambut oleh kegelapan dan debu. Di dalam, hanya ada satu kamar tidur kecil, sebuah dapur minimalis dengan kompor minyak, dan ruang tamu sempit yang hanya muat untuk satu sofa butut yang disertakan sebagai bonus dari penjual lama. Kita harus terima ini, Bu. Ini satu-satunya tempat yang kita punya, kata Bara. Suaranya terdengar putus asa. Ia meletakkan koper-koper mahal mereka di lantai yang kotor, sebuah kontras yang menyakitkan. Kehilangan kenyamanan dan status. Transisi dari istana mewah ke gubuk reot adalah sebuah penyiksaan psikologis bagi Ibu Ratna. Ia tidak bisa tidur semalaman karena suara bising tetangga dan gigitan nyamuk. Makanan yang selama ini ia santap adalah masakan catering mewah atau restoran berbintang. Kini, mereka harus makan nasi dan lauk sederhana yang dimasak Bara dengan kompor minyak yang berasap. Penderitaan Ibu Ratna semakin menjadi ketika ia mencoba menggunakan status sosialnya di lingkungan baru ini, berharap mendapat simpati. Ia mencoba berbicara kepada ibu-ibu tetangga, menceritakan bagaimana ia dianiaya oleh menantunya yang kejam. Aku ini mantan Nyonya Ratna dari Pondok Indah. Menantuku merebut semua hartaku. Aku ini orang baik, lihatlah tas-tas mahal ini, ceritanya, sambil menunjuk koper branded mereka. Alih-alih simpati, ia justru menerima tatapan sinis dan jijik. Berita tentang skandal Bara sebagai direktur korup yang menghamburkan uang istri pada pelakor telah menyebar hingga ke pinggiran kota melalui media online dan gosip. Halah, Bu, dengar-dengar sih, bapak itu yang maling uang istrinya, ya? Jangan banyak cerita di sini. Kami ini orang miskin, tapi kami tidak maling, ujar salah satu tetangga dengan nada menusuk, membuat Ibu Ratna lari kembali ke gubuknya dengan air mata amarah. Ia menyadari bahwa wibawanya hanya berlaku jika ia kaya. Tanpa uang, ia hanyalah seorang wanita tua yang angkuh dan menyedihkan. Bara dan beban mencari nafkah. Sementara Ibu Ratna meratapi nasib, Bara harus menghadapi tantangan fisik. Ia adalah manajer bank yang hanya tahu cara duduk di ruangan ber-AC dan memberi perintah. Kini, ia harus mencari pekerjaan kasar untuk menyambung hidup. Dengan gelar emba dan pengalaman sebagai direktur, ia mencoba melamar pekerjaan di kantor-kantor kecil. Namun, setiap wawancara berakhir dengan penolakan. Pihak HRD sudah melakukan pengecekan latar belakang, dan nama Bara Wibawa kini terdaftar dalam daftar hitam perbankan dan korporasi karena kasus penyelewengan dana yang dilaporkan Saraswati. Akhirnya, Bara terpaksa menerima pekerjaan sebagai buruh angkut harian. Upahnya sangat kecil, dan ia harus bekerja di bawah terik matahari. Dalam waktu seminggu, kulitnya yang dulu bersih dan terawat menjadi hitam, kasar, dan penuh luka lecet. Ia menderita penghinaan fisik dan mental yang belum pernah ia rasakan. Suatu malam, Bara pulang dengan kaki pincang karena terkilir. Ia duduk di sofa butut itu, memijat kakinya. Aku sudah tidak sanggup, Bu. Penghasilan kita hanya cukup untuk makan. Tidak ada sisa untuk obat-obatanmu atau sewa. Dan aku tidak bisa menahan rasa malu ini lagi, keluh Bara. Kalau begitu, hubungi Saraswati. Minta dia mengembalikan uang kita. Dia tidak bisa membiarkan kita mati, seru Ibu Ratna, yang masih dalam penyangkalan total. Uang kita? Bu, kita tidak punya uang. Kita punya utang. Dan dia tidak akan berhenti sebelum kita benar-benar hancur, kata Bara, baru menyadari betapa kejamnya Saraswati ketika ia membalas. Klimaks cerita ini bukanlah tentang pertarungan fisik, melainkan tentang keruntuhan jiwa. Dalam gubuk reot itu, Bara dan Ibu Ratna harus menghadapi satu sama lain tanpa lagi dilindungi oleh tirai kemewahan. Mereka hanya menyisakan rasa saling menyalahkan dan penyesalan yang terlambat. Mereka telah mencapai titik terendah. Kehidupan, gelandangan, yang dijanjikan Saraswati kini menjadi kenyataan yang brutal. 2 minggu telah berlalu sejak Bara dan Ibu Ratna pindah ke gubuk reot. Kehidupan yang mereka jalani benar-benar menghancurkan mereka.
Bara sakit-sakitan karena kelelahan bekerja sebagai buruh angkut, dan Ibu Ratna menderita penyakit kulit karena lingkungan yang kotor. Mereka hidup dalam kemiskinan yang brutal, hanya mengandalkan upah harian Bara yang minim. Puncak dari kehancuran finansial datang saat surat panggilan pengadilan tiba. Saraswati tidak main-main. Ia menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah atas kerugian perusahaan akibat penyelewengan Bara, ditambah bunga dan biaya pengacara. Tuntutan ini secara efektif menjadikan Bara dan Ibu Ratna sebagai budak utang seumur hidup. 5 miliar? Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu, Bara? Jerit Ibu Ratna, membaca surat yang dicap tebal itu. Air mata dan ingusnya bercampur dengan debu di wajahnya. Saras ingin kita mati, Bu. Dia ingin kita menderita, bisik Bara, matanya kosong. Rencana balik yang nekat. Keputusasaan melahirkan ide gila. Bara mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan menghadapi Saraswati secara fisik dan memaksanya menarik gugatan. Atau setidaknya mengambil sisa aset yang mungkin luput dari mata Saraswati. Ia teringat sebuah liontin berlian warisan keluarga yang sangat disayangi Ibu Ratna. Liontin itu adalah barang pribadi Ibu Ratna sejak lama dan tidak terdaftar sebagai aset properti. Liontin itu disimpan di brankas lama mereka di rumah utama. Bu, aku tahu di mana liontin berlianmu. Liontin itu sangat berharga. Jika kita jual, mungkin cukup untuk menyewa pengacara hebat dan menunda gugatan ini, kata Bara, mencoba memberikan secercah harapan. Ibu Ratna, yang sudah kehilangan semua logikanya karena penderitaan, setuju. Ambil, nak. Ambil liontin itu. Tapi Saras pasti sudah mengganti kode brankasnya. Tidak, Bu. Saras selalu emosional tentang satu hal, angka. Tanggal pernikahan kita. Aku yakin dia masih menggunakan tanggal itu untuk brankas lama, jawab Bara, menyalakan api harapan palsu dalam dirinya. Malam itu, saat pekerjaan buruhnya selesai, Bara tidak pulang. Ia menyewa ojek online dengan uang terakhirnya dan menyuruhnya berhenti beberapa blok dari rumah lamanya. Ia mengenakan jaket lusuh, wajahnya ditutupi topi. Penampilannya sangat jauh dari Direktur Bara Wibawa yang dulu. Penyusupan ke Istana Lama. Pukul 2 dini hari, Bara menyelinap ke lingkungan elit itu. Ia berhasil melompati pagar samping yang tingginya tidak seberapa. Tubuhnya yang kurus karena kekurangan gizi membuat ia lebih lincah dari perkiraannya. Ia berhasil mencapai pintu belakang rumah, pintu yang dulu selalu ia gunakan untuk masuk setelah kencan larut malamnya. Pintu itu sudah diganti dengan pintu baja baru, namun Bara tahu ada kunci darurat yang disembunyikan Saraswati di pot anggrek lama. Klik. Bara berhasil masuk. Rumah itu gelap, sunyi, dan dingin. Aroma diffuser mahal yang selalu digunakan Saraswati menusuk hidungnya, mengingatkannya pada kehidupan yang telah ia buang. Ia berjalan mengendap-endap menuju kamar utama. Saraswati ternyata tidak tidur. Ia sudah memasang sistem keamanan khusus yang memberinya notifikasi ke ponselnya begitu ada pergerakan di pintu belakang. Ia sengaja membiarkan Bara masuk. Ia tahu Bara akan datang untuk mengambil sesuatu. Ia ingin Bara terperangkap sepenuhnya. Saraswati sudah duduk di kursi di ruang kerjanya, melihat live feed dari kamera tersembunyi. Konfrontasi di kamar utama. Bara berhasil masuk ke kamar utama. Kamar itu rapi, tak tersentuh, tanpa jejak keberadaan Bara yang dulu. Bara berjalan cepat menuju lemari pakaian besar. Di belakang cermin, ia menekan kode yang ia yakini sebagai tanggal pernikahan mereka. Ting. Brankas terbuka. Liontin berlian itu ada di sana, berkilauan di bawah cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Bara meraihnya, detak jantungnya berdebar kencang. Ia merasa kemenangan sesaat. Tiba-tiba, lampu kamar menyala terang, membutakan Bara. Di ambang pintu, berdiri Saraswati, tidak sendirian. Di belakangnya berdiri 2 bodyguard baru yang jauh lebih besar daripada Pak Yanto, dan di sampingnya, seorang petugas kepolisian berseragam. Selamat datang kembali, Bara.
Senang melihatmu masih ingat jalan pulang, sapa Saraswati, suaranya sedingin es. Bara terkejut, panik. Ia menyembunyikan liontin itu di balik punggungnya. Saras, aku hanya ingin mengambil barangku. Jangan libatkan polisi. Barangmu? Kamu yakin? Liontin itu milik Ibu Ratna, yang merupakan bukti warisan pribadi. Kamu masuk tanpa izin, melakukan pencurian dan pembobolan ke properti pribadi. Apakah itu yang kamu sebut mengambil barangmu? Saraswati melangkah maju, tangannya memegang ponsel. Aku akan menceraikanmu, Saras. Aku akan menarik semua gugatan. Tapi jangan libatkan polisi. Bara mulai memohon, ketakutannya kini mengalahkan amarahnya. Terlambat, Bara. Gugatan sudah didaftarkan, dan penceraianmu adalah kepastian. Mengenai ini, Saraswati menunjuk brankas yang terbuka. Inilah klimaks dari kehancuranmu, Bara. Bara menyadari bahwa ia telah masuk ke perangkap terakhir Saraswati. Semua ini sudah direncanakan. Ia merasa putus asa, marah, dan terhina. Kemarahan itu menguasainya. Kau wanita iblis. Kau yang menghancurkan hidupku. Aku benci kau, teriak Bara, dan dalam keputusasaannya, ia menerjang ke arah Saraswati, mencoba meraihnya. Sebelum Bara sempat menyentuh Saraswati, dua bodyguard itu maju. Bara, yang lemah dan sakit-sakitan, tidak berdaya. Ia dilumpuhkan dengan cepat dan dibanting ke lantai. Tangkap dia, Pak Polisi. Barang bukti ada padanya. Perintah Saraswati dengan suara datar. Saat petugas polisi memborgol Bara dan menyeretnya keluar, Bara sempat menoleh ke arah Saraswati. Mata Saraswati memancarkan kemenangan yang mutlak, dingin, dan tanpa ampun. Kehancuran Bara Wibawa kini lengkap. Dari direktur menjadi buruh angkut, dan kini menjadi narapidana. Penangkapan Bara di pagi buta segera menjadi berita utama. Tidak hanya di media gosip tapi juga di kalangan bisnis. Seorang mantan direktur yang dibebaskan dari jabatannya karena korupsi, tertangkap saat membobol rumah mantan istrinya. Reputasi Bara, yang sudah hancur, kini berbau kriminal. Penderitaan Ibu Ratna. Pagi itu, Ibu Ratna menunggu dengan gelisah di gubuk reot. Ia tahu Bara pergi untuk mengambil berliannya. Ketika ia melihat mobil patroli polisi berhenti di depan gang sempit, hatinya mencelos. Seorang petugas menghampirinya dan menyerahkan liontin berlian itu, kini menjadi barang bukti. Ibu Ratna, putra Anda, Bara Wibawa, ditangkap atas percobaan pencurian dan pembobolan. Anda diminta untuk hadir di kantor polisi untuk memberikan keterangan saksi. Ibu Ratna menerima liontin itu. Benda mahal itu terasa dingin di tangannya yang keriput. Ia tidak lagi peduli pada berlian, tetapi pada nama anaknya yang kini dicap penjahat. Ia berteriak histeris, menyalahkan Saraswati, takdir, dan bahkan Tuhan, karena telah menjatuhkan mereka begitu rendah. Di kantor polisi, Ibu Ratna mencoba menggunakan wibawanya yang tersisa, namun tak mempan. Ia hanya diizinkan melihat Bara selama 5 menit. Bara di balik jeruji besi terlihat seperti mayat hidup. Wajahnya bengkak, matanya merah, dan ia terlihat lebih tua 10 tahun. Ibu, Saraswati menjebakku. Dia tahu aku akan datang. Dia iblis, Bu, bisik Bara, menangis. Nak, kita harus melawan. Ibu akan jual liontin ini, kita sewa pengacara yang hebat, kata Ibu Ratna, suaranya bergetar. Bara menggeleng putus asa. Sudah terlambat, Bu. Semua yang kita punya adalah utang. Dan yang paling penting, Saras sudah memenangkan hati publik. Kita tidak punya uang, tidak punya teman, dan tidak ada yang percaya pada kita. Ibu Ratna keluar dari kantor polisi, bukan hanya kehilangan rumah dan uang, tetapi kini juga kehilangan kebebasan anaknya. Ia benar-benar sendirian, terdampar di tengah kota yang penuh kebencian terhadapnya. Perasaan sang dalang. Sementara itu, di kantornya yang mewah, Saraswati menatap monitor komputernya.
Berita penangkapan Bara menghiasi headline utama. Kemenangan ini terasa mutlak. Ia telah memastikan Bara tidak akan hanya dilepaskan dengan cerai, tetapi juga dipenjara dan berutang. Semua asetnya aman, dan reputasinya sebagai korban yang kuat terjamin. Namun, ketika Saraswati melihat foto Bara yang lusuh dan terpukul di berita, ia merasakan sedikit getaran dingin di dalam hatinya. Bukan penyesalan, tapi pengakuan. Ia benar-benar telah menjadi kejam. Seorang wanita yang dulu penuh cinta kini telah berubah menjadi pedang keadilan yang dingin. Ia telah mencapai tujuannya, tetapi ia kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Ia tidak menangis, tetapi rasa hampa yang menusuk jauh lebih buruk daripada air mata. Ia tahu, mulai saat ini, ia akan menjalani sisa hidupnya sebagai janda kaya yang sukses, namun tanpa kehangatan. Kembalinya Alina yang tak terduga. Sore harinya, saat Saraswati sedang bersiap pulang, seorang wanita lusuh dan kuyu dihentikan oleh satpam di depan gerbang kantornya. Itu adalah Alina. Setelah diancam dengan tuntutan hukum oleh pengacara Saraswati, Alina tidak punya uang untuk pergi kemana-mana. Ia tidak bisa melarikan diri dari utang yang dituntut Saraswati. Dalam keputusasaan, ia datang ke satu-satunya tempat yang ia pikir akan memberinya pengampunan, Saraswati. Saraswati mengizinkan Alina masuk, penasaran dengan apa yang bisa ditawarkan oleh mantan selingkuhan suaminya yang sekarang bangkrut itu. Alina berjalan masuk, tidak lagi mengenakan gaun merah mahal, melainkan pakaian bekas yang kotor. Ia berlutut di depan Saraswati. "Nyonya Saraswati, tolong. Saya mohon, tarik tuntutan itu. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya siap melakukan apa saja. Saya bisa menjadi saksi. Saya tahu banyak hal tentang Bara dan ibunya yang mungkin belum Anda ketahui," kata Alina, suaranya dipenuhi ketakutan. Saraswati menatapnya dengan pandangan menilai. "Saksi? Apa yang kamu tahu yang belum ku tahu, Alina? Semua penyelewengan Bara sudah kucatat dengan rinci." Tentang anak, bisik Alina. Saraswati tersentak. "Anak? Apa maksudmu?" "Ibu Ratna, dia tidak ingin Anda punya anak, Nyonya. Dia takut Anda akan membagi warisan dengan anak Anda. Dia selalu membujuk Bara untuk tidak membiarkan Anda hamil," kata Alina, menundukkan kepala. "Dan dia bilang pada Bara, jika Anda hamil, dia akan menyuruh Bara menggugurkan kandungan Anda dengan cara apapun. Dia bilang, harta itu harus mutlak jadi milik Bara saja." Pengakuan Alina ini menghantam Saraswati seperti palu godam. Selama bertahun-tahun, Saraswati selalu merasa hampa karena pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu fokus pada karir. Kini ia tahu, semua itu adalah perbuatan Ibu Ratna. Rasa kejam yang sedikit ia rasakan karena memenjarakan Bara kini menguap, digantikan oleh kemarahan yang jauh lebih mendalam dan pribadi. Saraswati menatap Alina dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tak terkendali. Pengkhianatan mereka jauh lebih busuk daripada yang ia duga. "Kalian benar-benar monster. Kalian tidak hanya mencuri uangku, kalian juga mencuri kesempatanku untuk menjadi ibu," desis Saraswati. Saraswati memberikan kesepakatan kepada Alina. Semua tuntutan utang akan ditarik jika Alina bersedia memberikan kesaksian tertulis yang mendetail mengenai peran Ibu Ratna dalam upaya sabotase kehamilan Saraswati, termasuk semua percakapan dan rencana yang ia ketahui. Alina, yang putus asa untuk bebas dari jeratan utang, menyanggupinya tanpa ragu. Dengan bukti hukum dan emosional di tangannya, Saraswati tahu bahwa pembalasannya terhadap Ibu Ratna harus lebih dari sekadar kemiskinan. Itu harus berupa penghancuran harga diri dan isolasi total. Operasi isolasi total. Saraswati segera memanggil pengacara dan tim keamanannya untuk merancang operasi isolasi. Target, Ibu Ratna. Tujuan, membuatnya merasa benar-benar sendiri dan tak berdaya di tengah keramaian. Langkah pertama adalah memastikan Ibu Ratna tidak bisa menjual liontin berlian miliknya. Meskipun liontin itu secara teknis adalah warisan pribadi,
Saraswati menggunakan surat pengakuan bara dan tuntutan perdata yang besar untuk meminta pemblokiran sementara penjualan aset berharga milik keluarga bara di pengadilan, sambil menunggu proses pembagian utang. Liontin itu kini hanya seonggok logam tak berguna yang tidak bisa diuangkan. Langkah kedua adalah memutus jalur komunikasi terakhir Ibu Ratna. Saraswati mengirimkan surat resmi dari kantor hukumnya kepada komunitas pengajian dan arisan Ibu Ratna. Surat itu bukan berisi tuduhan, melainkan fakta hukum yang terperinci. Status bara sebagai narapidana dan tersangka korupsi. Gugatan cerai Saraswati dengan alasan pengkhianatan dan manipulasi finansial. Bonus, salinan pengakuan Alina yang menyatakan Ibu Ratna secara aktif menghalangi kehamilan Saraswati. Hasilnya instan. Kelompok sosial Ibu Ratna yang dulu menghormatinya kini memutus hubungan secara total. Ibu Ratna tidak hanya dikeluarkan dari arisan, tetapi ia juga dihapus dari semua grup chat dan komunitas sosial. Keputusan di Gubuk Reot. Ibu Ratna kembali ke Gubuk Reot setelah mengunjungi bara di penjara. Jiwanya benar-benar hancur. Ia tidak punya makanan, tidak punya uang tunai, dan kini teleponnya tidak lagi berdering. Ia mencoba menelepon kerabat jauh, tetapi mereka semua sudah menerima kabar burung dan menolak panggilannya. Ia duduk di sudut gubuk yang gelap, memeluk koper-koper mahalnya. Ia melihat liontin berlian di tangannya dan mencoba membawanya ke toko emas terdekat. "Maaf, Bu. Kami tidak bisa memproses penjualan ini. Kami menerima notis dari kantor hukum PT Pramudita Arsitek mengenai sengketa aset. Kami harus menunggu sampai ada putusan pengadilan," kata pemilik toko emas dengan nada kasihan. Liontin itu menjadi simbol ejekan Saraswati, kekayaan yang ada di tangan, tetapi tidak bisa digunakan. Malam itu, Ibu Ratna benar-benar kehabisan akal dan tenaga. Ia tidak punya pilihan selain meninggalkan gubuk itu. Ia tidak mampu membayar sewa, bahkan untuk tempat sekecil itu, karena uang yang ia harapkan dari liontinnya telah diblokir. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat terakhir yang ia rasa ia punya hak. Rumah adik kandungnya, Tuan Hari. Penghinaan terakhir di hadapan keluarga. Keesokan harinya, Ibu Ratna tiba di rumah mewah adiknya, Tuan Hari. Tuan Hari adalah seorang pensiunan pejabat yang sangat menjaga reputasi keluarganya. Ibu Ratna datang dengan penampilan paling menyedihkan, berharap mendapat belas kasihan. "Hari, tolong kakak. Nak, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bara di penjara. Aku diusir Saraswati. Aku butuh tempat tinggal. Aku butuh uang." Ibu Ratna menangis di pelukan adiknya. Tuan Hari, seorang pria parubaya yang kaku, melepaskan pelukan itu. Wajahnya keras. "Kakak, aku sangat malu denganmu," kata Tuan Hari, tanpa nada simpati. Ibu Ratna terkejut. "Malu? Kenapa? Karena aku miskin." "Bukan. Aku malu karena surat dari pengacara Saraswati. Dia tidak hanya mengirimkan bukti kebobrokan bara, tapi juga bukti kebusukan hatimu." Tuan Hari mengambil sebuah printout dari meja, salinan pengakuan Alina. "Kau tahu mengapa Saraswati tidak punya anak? Itu karena kau dan anakmu. Kau meracuni pikiran bara. Kau menghalangi menantumu hamil karena kau takut hartanya terbagi. Kau tidak hanya menamparnya, Kak, kau mencuri kehidupannya," kata Tuan Hari, nadanya dipenuhi jijik. "Semua tetangga, semua kerabat, sudah tahu tentang ini. Kami tidak bisa menampungmu. Reputasi keluargaku akan hancur jika aku berasosiasi dengan ibu yang tega merampas hak seorang wanita untuk menjadi ibu demi uang." Tuan Hari memberikan amplop tebal kepada Ibu Ratna. "Ini uang tunai. Cukup untuk menyewa kamar kos yang layak untuk beberapa minggu. Setelah itu, silakan cari jalan hidupmu sendiri. Aku tidak punya kakak yang berhati iblis sepertimu." Ibu Ratna terhuyung, tangannya gemetar memegang amplop itu. Pukulan terakhir telah mendarat. Tepat di jantungnya. Ia tidak hanya kehilangan harta, anak, dan teman, tapi juga cinta terakhir dari darah dagingnya sendiri. Ia tersadar bahwa kejahatannya jauh lebih besar daripada yang ia duga. Ibu Ratna meninggalkan rumah adiknya,
berjalan perlahan di jalanan, sendirian. Ia tidak punya tujuan, tidak punya harga diri, dan tidak ada yang mau melihatnya. Saraswati telah memenangkan perang paling kejam. Ia telah membuat Ibu Ratna sepenuhnya sendirian di dunia ini. Setelah diusir oleh adik kandungnya, Ibu Ratna benar-benar menjadi gelandangan. Uang tunai dari tuan hari habis dalam beberapa minggu untuk sewa kamar kos yang kotor. Ia tidak bisa lagi menipu, memanipulasi, atau mengancam. Reputasinya telah mendahuluinya. Semua pintu pertemanan dan keluarga tertutup rapat karena cerita tentang tindakannya menghalangi kehamilan Saraswati. Ibu Ratna akhirnya berakhir di bawah sebuah jembatan layang di pusat kota. Daerah yang ironisnya dulu sering ia lewati dengan mobil mewah dalam perjalanan menuju acara-acara sosialita. Ia tidur di atas kardus, dikelilingi oleh pemulung lain. Kondisi fisiknya memburuk. Ketergantungan pada obat-obatan mahal yang dulu dibelikan Saraswati membuatnya menderita sakit kepala dan insomnia parah. Ia yang dulu angkuh kini harus mengemis makanan. Bahkan, ketika ia mencoba mengenakan pakaian branded sisa-sisa kemewahannya, ia hanya menarik perhatian jahat. Suatu malam, ia dipukuli dan dirampok oleh sekelompok preman. Saat itulah karma datang menjemputnya. Ia duduk di tepi jalan, memeluk sisa tas lamanya, menangis. Ia tidak lagi menangisi kehilangan hartanya, tetapi kehinaan dan kesendirian yang ia rasakan. Dalam keputusasaan yang absolut, ia akhirnya melihat kembali tamparan yang ia berikan kepada Saraswati. Saraswati benar, aku iblis. Aku pantas menerima ini, bisik Ibu Ratna, suaranya parau. Penyesalan datang terlambat, pahit, dan mematikan. Kisah Bara di balik jeruji. Di dalam penjara, Bara mengalami siksaan yang berbeda. Sebagai mantan orang kaya, ia menjadi target empuk bagi narapidana lain. Ia dihina, dipaksa melakukan pekerjaan kotor, dan terus-menerus diingatkan akan statusnya sebagai direktur maling yang masuk penjara karena uang. Penderitaan mentalnya jauh lebih buruk. Setiap malam, ia merenungkan satu hal. Ia telah menukar istrinya yang setia, kekayaan yang tak terbatas, dan masa depan yang terjamin, dengan beberapa bulan kencan murahan dan sebuah tamparan di pipi ibunya. Ia mengirim surat kepada Saraswati, bukan untuk memohon, tetapi untuk meminta maaf yang tulus. Isi surat Bara, Saras, aku tidak pantas mendapat pengampunan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Bukan karena kehilangan harta, tapi karena aku menyadari betapa bodoh dan serakahnya aku. Aku menghancurkan wanita terbaik dan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku. Terima kasih atas semua pelajaran ini, meski sangat menyakitkan. Kuharap kamu bahagia, Sar. Kamu pantas mendapatkannya. Saraswati menerima surat itu. Ia membacanya tanpa emosi, namun ia mengakui bahwa penyesalan Bara tampaknya tulus. Itu adalah bagian dari kemenangan yang ia inginkan. Mereka harus mengakui kesalahan mereka secara utuh. Peran tak terduga Alina. Sementara itu, Alina berhasil lolos dari tuntutan utang berkat kesaksiannya. Namun, ia tidak kembali ke kehidupan lamanya. Tuntutan hukum dan skandal itu telah menghancurkan karirnya sebagai influencer. Ia kini bekerja sebagai pelayan kafe sederhana. Suatu sore, saat pulang kerja, Alina melihat seorang wanita tua lusuh sedang mengais makanan di tempat sampah di dekat kafe. Ia mengenali liontin berlian di leher wanita itu, liontin yang kini hanya menjadi hiasan tak berguna. Itu adalah Ibu Ratna. Alina, yang dulu membenci wanita tua itu, kini merasakan gelombang kasihan yang mengejutkan. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna juga menjadi korban kebohongan Bara, dan bagaimana ia sekarang sendirian. Alina mendekati Ibu Ratna dan memberikan sebungkus nasi bungkus yang baru ia beli. Tante Ratna, ini aku, Alina, bisik Alina. Ibu Ratna mendongak, matanya yang kuyu membulat. Ia tidak marah, hanya malu. Kau sudah bebas? Tanya Ibu Ratna pelan. Sudah, Tante. Saraswati menarik tuntutannya. Tapi saya tidak lagi punya apa-apa. Saya sudah insaf, Tante, jawab Alina. Alina tidak menyimpan dendam.
justru rasa kasihan. Ia tahu, meskipun ia adalah pelakor, Ibu Ratna adalah korban dari ambisi dan ego dirinya sendiri. Saya akan membantu Tante. Saya tidak bisa membiarkan Tante tidur di sini, kata Alina, menawarkan Ibu Ratna untuk tinggal di kamar kos sempitnya untuk sementara waktu. Ironi yang pahit, dua wanita yang pernah menjadi musuh, yang bertarung memperebutkan bara dan hartanya, kini menjadi sekutu dalam kemiskinan dan penyesalan. Alina menyelamatkan Ibu Ratna, bukan karena cinta, melainkan karena solidaritas sesama wanita yang hancur oleh laki-laki yang sama. Saraswati, yang sesekali menerima laporan tentang keberadaan Ibu Ratna dari sumbernya, mendengar tentang persatuan tak terduga ini. Ia menyadari bahwa pembalasannya telah mencapai tujuannya, dan kini karma telah mengambil alih peran di luar kendalinya. Beberapa bulan berlalu. Kehidupan sudah berjalan sesuai dengan rencana Saraswati. Bara Wibawa resmi divonis hukuman penjara ringan karena kooperatif dan penyelewengan dananya dianggap internal corporate. Berkat intervensi Saraswati agar Bara tidak dipenjara terlalu lama, namun cukup lama untuk memberinya pelajaran, dan ia harus membayar ganti rugi perdata yang besar. Saraswati secara resmi menyandang status janda kaya. Penyelesaian akhir. Pagi itu, Saraswati menerima surat keputusan cerai dari pengacaranya. Ia membacanya dengan tatapan kosong. 7 tahun pernikahan, yang diakhiri dengan selembar kertas dingin. Semua sudah selesai, Bu Saras. Harta Anda aman. Gugatan perdata atas Bara akan terus berjalan, memastikan utangnya terjamin seumur hidup. Untuk Ibu Ratna dan Alina, karena Alina sudah menjadi saksi, tuntutan atas dirinya sudah dicabut. Ibu Ratna, dia berada di luar yurisdiksi kita. Lapor Bapak Hermawan, pengacara Saraswati. Baik, Pak Hermawan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Mengenai Bara, tolong pastikan dia menerima perawatan kesehatan yang layak di penjara. Bukan dari uang saya, tapi dari utangnya. Saya tidak ingin dia mati di sana. Saya hanya ingin dia hidup, bekerja, dan melunasi utangnya, ujar Saraswati. Ini adalah bentuk belas kasihan terakhir, memastikan Bara tidak mati sengsara, tetapi juga tidak hidup nyaman. Setelah itu, Saraswati mengambil keputusan penting. Ia memanggil kontraktor. Ia memutuskan untuk menjual rumah megah itu. Rumah ini terlalu banyak menyimpan kenangan pahit. Pak, saya ingin menjualnya dan mencari tempat tinggal baru. Rumah yang saya bangun untuk diri saya sendiri, bukan untuk sebuah ilusi keluarga, jelasnya kepada kontraktor. Rumah itu adalah kandang emas yang selama ini menjebaknya. Dengan menjualnya, ia benar-benar memutus ikatan terakhirnya dengan Bara dan Ibu Ratna. Perjumpaan yang tak terhindarkan. Saraswati menyelenggarakan lelang tertutup untuk menjual beberapa barang mewah yang dulu dibanggakan Ibu Ratna dan Bara, termasuk mobil-mobil yang mereka gunakan. Uang dari penjualan ini akan langsung dimasukkan ke kas perusahaan untuk menutup kerugian. Saat lelang berlangsung di galeri, Saraswati melihat keramaian. Di antara kerumunan, ia melihat Alina. Alina datang bukan untuk membeli, melainkan untuk melihat. Ia berpakaian sederhana, terlihat lebih kurus, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang aneh. Saraswati mendekatinya. Alina, kau datang. Alina tersentak, kemudian membungkuk hormat. Nyonya Saraswati, saya hanya ingin melihat barang-barang itu, untuk mengingatkan diri saya, bahwa kemewahan bisa secepat ini hilang. Saya sudah bekerja keras di kafe, dan saya membantu Tante Ratna. Bagus. Saya menghargai kejujuranmu. Dan bagaimana kabar Ibu Ratna? Tante Ratna sudah jauh lebih tenang. Nyonya, dia sering minta maaf. Dia sekarang tinggal di panti jompo sederhana yang saya carikan. Saya sering mengunjunginya. Dia bilang, karma datang lebih cepat dari yang dia sangka, kata Alina, mengutip ucapan yang sama persis dengan judul cerita ini. Saraswati terdiam. Ia melihat ke arah Alina. Apa kau menyesali semua yang kau lakukan? Tanya Saraswati. Tentu, Nyonya.
Tapi saya juga berterima kasih. Saya dulu hanya melihat uang. Sekarang saya belajar mencari uang dengan jujur. Saya juga belajar bahwa wanita kuat seperti Anda tidak seharusnya dihancurkan oleh pria lemah, jawab Alina tulus. Perkataan Alina menyentuh Saraswati. Dalam kehancuran mereka, Bara dan Ibu Ratna telah mengajarkan Alina sebuah pelajaran yang berharga. Kenyamanan di balik kemenangan. Meninggalkan Alina, Saraswati menuju mobilnya. Ia melihat ke belakang, ke arah rumah megah yang akan segera berganti kepemilikan. Ia telah memenangkan semua pertarungan, hukum, finansial, dan moral. Saraswati mengemudi ke tempat yang ia anggap pelabuhan barunya, sebuah apartemen penthouse kecil yang ia beli secara anonim, di mana ia hanya memiliki sedikit perabotan, tetapi pemandangan kota yang luas. Di sana, ia duduk di sofa barunya, memegang amplop surat Bara yang ia terima dari penjara. Ia telah membaca permintaan maaf Bara berkali-kali. Saraswati tidak lagi merasa marah, tidak lagi dendam. Ia hanya merasa damai. Mereka telah membayar harganya. Dan aku telah mendapatkan kebebasanku, bisik Saraswati. Namun, ia tahu, kebebasan ini datang dengan harga yang mahal. Ia harus mengorbankan bagian dari kemanusiaannya. Setahun telah berlalu sejak persidangan perceraian Saraswati selesai dan Bara dipenjara. Saraswati kini tinggal di penthouse barunya, dihiasi dengan desain minimalis yang mencerminkan jiwanya yang kini bersih dari beban. Ia kembali fokus sepenuhnya pada pekerjaannya. Tanpa gangguan Bara dan tuntutan Ibu Ratna, perusahaan arsitekturnya mencapai puncak kejayaan, memenangkan beberapa tender internasional bergengsi. Ia menjadi simbol wanita yang tak terkalahkan, seorang janda kaya, cerdas, dan tangguh. Refleksi kemenangan. Meskipun ia telah memenangkan segalanya, Saraswati tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang mahal. Sifatnya menjadi lebih dingin, lebih perhitungan, dan lebih tertutup. Ia kini menaruh tembok tinggi di sekeliling hatinya, takut pada pengkhianatan yang sama. Suatu malam, Saraswati sedang melihat laporan keuangan. Ia melihat kolom utang Bara yang masih besar, dan ia juga melihat donasi besar yang ia lakukan secara anonim ke sebuah panti jompo sederhana. Ia tahu, panti jompo itu adalah tempat tinggal Ibu Ratna. Aku tidak bisa membiarkan dia mati di jalanan, tapi aku juga tidak bisa membiarkannya hidup nyaman, gumam Saraswati pada dirinya sendiri. Keputusannya mendanai panti jompo itu adalah kompromi moral terakhirnya. Ia memastikan Ibu Ratna mendapat tempat yang bersih dan makanan yang layak, namun tanpa kemewahan, dan yang terpenting, tanpa kehadirannya. Ia melakukan ini bukan karena cinta, melainkan karena ia tidak ingin akhir dari pembalasannya ternodai oleh kematian yang tragis atau penyesalan yang tidak perlu. Ia juga menerima kabar dari pengacaranya bahwa Bara di penjara kini menjadi orang yang pendiam dan fokus bekerja. Surat permintaan maafnya adalah satu-satunya komunikasi tulus yang pernah mereka lakukan di akhir pernikahan mereka. Bara telah belajar. Dan itu sudah cukup. Pertemuan dengan masa lalu. Alina. Saat makan siang di sebuah restoran yang sering ia kunjungi, Saraswati melihat seorang pelayan yang dikenalnya. Alina. Alina kini bekerja sebagai manajer shift di kafe kecil itu. Ia tampak lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, dan yang paling penting, lebih tulus. Alina datang ke meja Saraswati. Nyonya Saraswati, selamat datang. Biar saya yang layani Anda. Terima kasih, Alina. Kamu terlihat baik, balas Saraswati. Terima kasih, Nyonya. Saya sudah mulai menabung. Saya hidup jujur sekarang. Saya sering mengunjungi Tante Ratna. Dia sering menyebut nama Anda, bukan dengan amarah, tapi dengan rasa terima kasih yang menyakitkan. Dia bilang, Anda adalah satu-satunya yang mengajarkannya tentang karma sejati, kata Alina sambil tersenyum tipis. Alina melanjutkan, saya juga ingin berterima kasih lagi. Saya sekarang tahu
Hidup mewah tanpa harga diri itu tidak bernilai apa-apa. Saraswati mengangguk. Ia melihat penebusan sejati pada Alina, sesuatu yang tidak ia sangka akan ia temukan. Alina, si pelakor murahan yang dulu ia hina, kini menjadi contoh betapa hancurnya hidup bisa mengarah pada perubahan positif. Saya doakan kamu sukses, Alina. Jalani hidupmu dengan baik, kata Saraswati. Saat Alina berbalik, Saraswati mengamati pelayan muda itu. Alina adalah pengkhianat, tetapi Bara dan Ibu Ratna telah membangkitkan sisi terburuknya. Kini, setelah mereka semua menerima hukuman, Alina mendapatkan kesempatan kedua, menutup pintu lama. Malam itu, Saraswati membuang semua sisa-sisa barang dari pernikahan lamanya. Foto-foto Bara, hadiah-hadiah mahal yang tidak terpakai, dan bahkan cincin kawinnya yang dulu ia lempar ke lantai kini ia buang ke tempat sampah. Ia telah membuang masa lalunya yang beracun. Ia telah mengambil kembali hartanya, harga dirinya, dan yang paling berharga, kendali atas hidupnya. Ia berdiri di balkon penthouse-nya, menatap kerlap-kerlip kota. Ia tidak lagi mencari cinta, tetapi ia mencari tujuan. Ia tahu, ia harus belajar membuka hatinya lagi, tapi kali ini, ia akan membangun fondasinya sendiri. Fondasi yang tidak bisa digoyahkan oleh pengkhianatan atau ketamakan. Karma memang datang lebih cepat dari yang kusangka, bisiknya, mengingat kembali bagaimana ia ditampar di depan umum. Namun, ia menyadari, karma itu bekerja dua arah. Tamparan itu memicu kebangkitannya, yang pada akhirnya membawa keadilan bagi mereka yang mengkhianatinya, dan kedamaian bagi dirinya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak Saraswati resmi menjadi janda. Ia berusia 35 tahun, berada di puncak karirnya, dan memiliki kekayaan yang jauh melampaui mimpi terliarnya. Perusahaannya, PT Pramudita Arsitek, kini tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga telah sukses merampungkan beberapa proyek mercusuar di Asia Tenggara. Saraswati Pramudita telah menjadi legenda, seorang arsitek visioner yang juga dikenal karena ketegasan dan kebal hukumnya. Kehidupan baru Saraswati. Saraswati tidak menikah lagi. Ia tidak mencari cinta, namun ia membuka diri untuk kemitraan yang didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan. Ia belajar untuk mempercayai nalurinya dan berinvestasi pada orang-orang yang hanya termotivasi oleh integritas, bukan uangnya. Apartemen penthouse kecilnya menjadi tempat perlindungan. Di sana, ia tidak lagi membangun benteng, melainkan laboratorium untuk dirinya sendiri. Ia menemukan kembali hasratnya yang hilang, filantropi. Ia mendirikan yayasan untuk membantu wanita yang terjebak dalam pernikahan beracun dan memberikan beasiswa bagi arsitek muda dari latar belakang yang kurang mampu. Dengan ini, ia menebus rasa hampa yang dulu ia rasakan karena tidak bisa menjadi seorang ibu. Ia menjadi mentor bagi banyak wanita muda, memberikan mereka fondasi kuat yang tak bisa digoyahkan oleh pria atau pengkhianatan. Setiap bulan, ia menerima laporan rutin dari Bapak Hermawan. Laporan itu selalu memuat satu baris kecil tentang status utang Bara Wibawa, yang terus menumpuk karena bunga dan biaya penundaan. Bara dijadwalkan bebas bersyarat setahun lagi, tetapi ia akan keluar dengan label narapidana utang yang harus bekerja seumur hidup untuk melunasi ganti rugi perdata yang dituntut Saraswati. Bara telah membayar kejahatannya di penjara, tetapi ia harus membayar kejahatan finansialnya di dunia nyata, sebuah hukuman yang jauh lebih kejam daripada sekadar kurungan. Akhir nasib mereka. Saraswati menyadari, karma telah bekerja dengan caranya sendiri, bahkan setelah ia melepaskan kendali. Bara Wibawa, bebas dari penjara, Bara bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pusat perbelanjaan di pinggiran kota. Ia hidup di kontrakan sederhana, hanya cukup untuk makan. Gaji bulanannya dipotong sebagian besar untuk mencicil utang kepada mantan istrinya. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu, penyesalan dan kerja keras telah mengubahnya. Ia tidak lagi mencari kemewahan,
tetapi pengampunan dari dirinya sendiri. Ibu Ratna, 2 tahun setelah menetap di panti jompo, Ibu Ratna meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Ia meninggal tanpa harta, tanpa status, dan tanpa kehadiran bara. Namun, di hari-hari terakhirnya, ia menemukan kembali kedamaian yang hilang. Ia sering dikunjungi oleh Alina, yang membawakannya makanan kesukaan. Sebelum meninggal, Ibu Ratna memberikan satu-satunya benda berharga yang ia miliki, liontin berlian yang tidak berguna itu, kepada Alina. "Jual ini, nak. Gunakan untuk memulai hidupmu. Karma telah menjemputku, tapi kamu pantas mendapatkan kesempatan kedua," pesannya. Alina, dengan liontin berlian yang akhirnya bisa dijual. Karena tuntutan hukum sudah berakhir dengan kematian Ibu Ratna, Alina mendapatkan modal kecil. Ia tidak membuka kafe mewah, tetapi sebuah warung makan kecil yang menjual masakan rumahan di dekat kosnya. Ia bekerja keras, jujur, dan selalu rendah hati. Ia akhirnya menemukan kemakmuran yang sejati, yang dibangun dari keringatnya sendiri, bukan dari pengkhianatan. Cinta kedua dan makna keadilan. Suatu hari, Saraswati menghadiri sebuah konferensi arsitektur di Eropa. Ia bertemu dengan Adrian, seorang arsitek lanskap dari Swiss yang memiliki reputasi sama kuatnya dengan dirinya. Adrian adalah pria yang tenang, cerdas, dan yang terpenting, ia menghormati Saraswati sebagai mitra yang setara, bukan sebagai trofi. Adrian tahu tentang kisah masa lalu Saraswati, tentang pengkhianatan dan pembalasan. Ia tidak menjauhi, melainkan mengagumi kekuatan yang mendorong Saraswati untuk berdiri tegak. Hubungan mereka tumbuh perlahan, didasarkan pada profesionalisme, kecerdasan, dan akhirnya, cinta yang murni. Saraswati menemukan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang dukungan dan kebebasan. Saraswati berdiri di balkon penthouse-nya, di samping Adrian. Ia melihat ke bawah ke kota yang tidak pernah tidur. Ia telah memulai kisah ini sebagai korban yang ditampar di depan selingkuhan suaminya, merasa terhina. Namun, tamparan itu adalah pemicu kemerdekaannya. Kupastikan mereka hidup gelandangan tanpa menikmati hartaku sepeser pun. Tak disangka karma datang lebih cepat dari yang kusangka. Saraswati memikirkan judul itu. Ia tidak lagi merasa perlu mengutuk mereka. Karma telah bekerja. Mereka semua, Bara, Ibu Ratna, dan Alina, telah mendapatkan hasil dari perbuatan mereka, dan ia sendiri, sebagai sang eksekutor, telah mendapatkan kedamaian dan kebebasan yang ia cari. Keadilan Saraswati adalah keadilan yang dingin, terencana, dan tanpa ampun. Tetapi pada akhirnya, itu adalah keadilan yang membersihkan jiwanya dari pengkhianatan dan memberinya kesempatan untuk memulai kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Jejak kaki Saraswati kini telah berada di jalan yang baru, dibangun dari reruntuhan masa lalu yang telah ia robohkan dengan tangannya sendiri.